Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma ya man asfaita min ibadikal mu'minina man waffaqta litafaqquhi fid din wa nashkuruka ala ma 'allamta wa hadaita wa qawwamta wa nas'aluka an tusalliya wa tusallima ala sayyidil mursalina Muhammadin as-sadiqil amin wa ala alihi sufunin najat wa ashabihil hudati amma ba'du. Hadirin para mustami'in dan mustami'at rahimakumullah, mengawali pertemuan ini, sebelumnya mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya kita masih diberikan iman, Islam, kesehatan, kenikmatan luar biasa. Semoga dengan rasa syukur ini kita bisa mengamalkan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian yang kedua, sholawat dan salam bersama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semuanya nanti digolongkan kepada umatnya yang setia kepada beliau, kita mendapatkan syafaatul uzma, dan mudah-mudahan harapan kita semua kita menjadi orang atau orang tua yang bertanggung jawab terhadap pendidikan putra-putri kita, dan semoga putra-putri kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan putra-putri kita semuanya jadi orang-orang yang soleh ataupun solihah. Amin Allahumma amin. Dan untuk mengawali kajian kita malam hari ini, kita tawasul terlebih dahulu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarganya, tabi'in, para syuhada, kemudian juga guru-guru kita, seluruh orang-orang yang berjuang dalam kebaikan, terutamanya kepada pengarang kitab Nailur Roja, syarah daripada Safinatun Najah, dan Syekh Al-Muallim Kiai Busiri bin Abdurrahim bin Abdurrahman Al-Muduri radhiyallahu anhu wa jami'in usulihi wa furuhi wa ta'alamidihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Kita sampai pada wa'lam annahu la yajibu talabuh. Betul ya? Itu Bar? Betul ya? Wa'lam, ketahuilah. Wa'lam, ketahuilah. Oh naam ya. Baik. Jadi mengulang dari yang sebelumnya bahwa sesungguhnya tidak wajib mencari air mutlak atau air yang bisa digunakan untuk berwudu kecuali dengan syarat: satu, aman terhadap diri kita, wal a'dha, kemudian anggota yang akan ditayammumi. Dirinci, jiwa kita berarti sudah keseluruhan ini aman.
Kemudian anggota yang akan dibuat tayamum aman, kemudian harta juga aman, kemudian setelah harta itu aman tentang ikhtisos muhtaromat atau perkara yang dikhususkan, contohnya anjing yang terlatih walaupun untuk selainnya atau bukan dirinya sendiri. Kemudian juga aman dari terpisah dari rombongan. Kemudian aman dari keluar waktu. Tetapi kalau sebaliknya ada hal-hal yang tidak aman dari yang disebut ini, maka tidak harus mencari air untuk berwudu. Jadi seperti itu. Naam intayakkona wujudal ma'i bihaddil ghausi awil kurbi lam yushtaratil amnu alal ikhtisas. Naam, ya atau benar. Intayakkona, jika yakin keduanya. Berarti siapa yang yakin keduanya itu? Orang yang berhadas, orang yang tidak wudu, tidak punya wudu, atau orang yang junub. Ini punya keyakinan. Kalau yang di atas indonna au syakka au tawahhama. Ya. Sedangkan di atas itu hanya prasangka, kemudian ragu, apalagi bimbang. Nah, di bawah sekarang intayakkona. Jika keduanya yakin wujudal ma'i, akan menemukan air atau adanya air bihaddil ghausi, dalam kawasan minta tolong. Kemarin sebelumnya sudah disampaikan, yang minta tolong tuh modelnya seperti kalau kita mau teriak ya, 150 cm gitu ya. Kemudian awil kurbi atau dekat. Juga kemarin dijelaskan sekitar 4,5 km ya. Lam yushtaratil amnu, maka tidak disyaratkan. Lam yushtarat, maka tidak disyaratkan al-amnu, aman, al-amnu aman, alal ikhtisasi, atas barang tertentu. Atau anjing yang terlatih tadi. Wala alal mali, wala, dan aman dari harta alladzi yang yajibu, wajib badluhu, mengorbankannya, badluhu, mengorbankannya, lima ituhrih, untuk mendapatkan air suci, untuk mendapatkan air suci, samanan wa ujrotan, samanan sebagai harga, wa ujrotan dan upah. Samanan sebagai harga, wa ujrotan dan sebagai upah. Wa kadza, demikian, wa kadza, demikian, la yushtaratu, tidak disyaratkan, tidak disyaratkan al-amnu, aman,
Berarti kalau masalah aman itu apa yang pada dirinya, yang ada pada dirinya atau yang di belakang. Ala khurujil wakti, atas keluarnya waktu. In jika tayakkona, apa di atas tayakkona? Meyakini keduanya. Tayakkona meyakini keduanya. Al-ma'ah adanya air. Adanya air. Fi haddil ghausi, di area minta tolong. Jadi ini masih membahas tentang tidak adanya air dalam batasan-batasan tertentu. Ada yang memang harus mencari air atau tidak usah mencari air. Nah, ketika yakin adanya air, kemudian ada jaraknya itu dekat, maka wajib alaihima talabuhu, wajib mencari air itu dengan batasan kemarin itu, ya, haddul ghaus, haddul qurbi. Haddul ghaus itu sekedar minta tolong, berteriak, manggil orang. Kemudian juga batasan jarak paling dekat itu adalah 4,5 km. Maka ketika memang itu aman, ya, yakin, ya, yakin dengan adanya air tersebut, annahu la yajibu talabu mutlaqan illa bi syartil amni. Yakin ada air di jarak yang sudah ditentukan itu, tetapi tidak aman, maka itu wajib tayamum. Kalau aman, itu tetap harus cari air itu. Kemudian kalau memang yakin dengan adanya air dengan batasan-batasan itu, maka tidak perlu disyaratkan keamanan tersebut. Kemudian adanya air tadi, kalau memang jarak dekat itu ada, mengorbankan uang sebagai upah ataupun sebagai harga, itu juga tidak apa-apa. Wala istaratul amnu ala khurujil waqti, dan tidak disyaratkan atas keluar waktu in tayaqqanal ma, jika air itu jaraknya dekat. Nah, kemudian yang berikutnya wal marad. Yang kedua sakit, wal maradu, dan sakit. Jadi kalau memang sakit, nanti dirinci di sini, apakah tetap harus menggunakan air atau tayamum. Wal maradu, dan sakit. Al makna artinya maksud sakit yang dimaksud itu apa di sini, sehingga kadang mengharuskan tayamum atau bahkan cukup dengan adanya air. Jadi kalau sudah sakit, tidak perlu ada batasan-batasan seperti tadi. Di belakang saya, kamar ini ada kamar mandi, ada tempat wudhu. Tapi karena sakit, tidak perlu batasan-batasan seperti tadi. Tidak perlu, beda. Kalau memang sehat, ya, tapi karena tidak ada air, nah baru antara jarak itu harus kita betul-betul pelajari. An-natsani, sesungguhnya yang kedua, min asbabit tayammumi, min dari asbabit tayammumi, sebab-sebab tayamum, al-maradu adalah sakit. Al-maradu adalah sakit. Al-hasilu, yang
telah ada atau terhasilkan, awil mutawaqqa, atau yang akan terjadi. Memang sudah dari dokter nggak boleh. Atau yang akan terjadi maksudnya apa? Sakitnya mungkin tidak tahu nanti ke depannya bagaimana kalau terkena air. Masih ada keraguan atau mencari informasi daripada peneliti, maksudnya dokter. Nah, ini yang akan terjadi seperti apa? Sedangkan alhasil sudah jelas-jelas tidak bisa menggunakan air. Nah, seperti itu. Fayatayammamul muhdits wal junubu. Fayatayammamu, maka bertayamum. Al-muhditsu, al-muhdits, apa al-muhdits? Orang yang hadas. Berarti tidak punya wudu, batal wudunya. Wal junubu, dan junub. Idza, jika, khofa, khawatir, min isti'malil ma'i ala nafsin, min dari isti'malil ma'i, menggunakan air, ala nafsin, atas dirinya. Berarti kalau memang dikhawatirkan akan bahaya pada dirinya, maka orang yang tidak punya wudu atau yang junub itu cukup tayamum. Au manfaati udwin, atau manfaatnya anggota. Ini kalau saya wudu pakai air, bagian daripada anggota wudu saya atau bagian dari yang saya tayamumin ini bahaya, nanti tangan saya akan lumpuh atau muncul penyakit. Nah, seperti itu, maka dia harus tayamum. Tapi jangan asal-asalan. Saya sakit tangan saya, tayamum aja. Harus memprediksi atau bahkan cari informasi yang valid kepada ahlinya. Au tuli muddati maradin, atau tuli lamanya, atau tuli lamanya muddati masa maradin, sakit. Atau tuli, bukan tuli ya. Lamanya muddati masa maradin, sakit. Ini kalau saya mau wudu, luka saya itu cukup dalam di lutut. Biasanya lutut itu kalau sudah luka paling lama untuk sembuh. Kalau wudu tidak mungkin karena di lutut. Kalau junub, mungkin ya. Kalau junub kan harus mandi besar semuanya, harus kena. Lalu bagaimana kalau umpama saya menggunakan air itu sakitnya akan semakin lama, maka itu kita harus tayamum. Tapi kalau cuman sakitnya perih-perih sedikit, ia tidak termasuk yang mengharuskan tayamum. Tersentuh air sakit, sakitnya cuma perih sedikit, maka tidak boleh tayamum. Artinya tidak manja. Kita cari hukum yang lebih berat dulu. Au ziyadatihi, atau tambahnya sakit. Atau tambahnya sakit masuk ke yang tadi. Kan perih sakit, perihnya nggak seberapa, kan cuman sebentar, maka itu juga harus menggunakan air. Tapi kalau memang akan terasa sakit banget, ya tayamum. Au hudusi syainin fahishin, au hudusi, atau
terjadinya au hudusi atau terjadinya syainin cacat fahishin yang buruk atau yang melampaui boleh. Jadi kalau akan bertambah cacat maka itu harus tayamum. Batasannya sampai mana? Kata ghayyuri launin min sawadin ila bayadin masalan. Jadi ini contoh dari cacat yang bertambah ketika kita menggunakan air, maka kita harus tayamum. Kata ghayyuri launin, seperti berubahnya warna. Kata ghayyuri launin, seperti berubahnya warna. Seperti berubahnya warna. Min, dari sawadin hitam. Min, dari sawadin hitam ila bayadin, ke putih. Min, dari sawadin hitam ila bayadin, ke putih. Masalan, umpamanya kulit kita putih, kulit kita kuning, kulit kita hitam. Kalau ini terkena air biasanya cacar, ya. Cacar itu membekas. Bahkan ketika ada sakit di anggota yang akan digunakan untuk wudhu atau tayamum, itu ada yang membekas ketika kena air. Nah, itu juga tidak mengharuskan berwudhu, tapi cukup dengan tayamum. Harus tayamum. Au nuhulin, atau nuhul. Tulis saja nuhul, karena setelah ini dijelaskan nih. Nuhul. Apa yang dimaksud nuhul? Yakni rokotin ma'arutubatin, lembek. Rokotin, lembek. Ma'arutubatin, serta basah atau lembab. Jadi kulitnya itu tidak normal lagi kalau kena air. Nah, penyakit-penyakit ini mungkin ya mudah-mudahan tidak semuanya, terhindar semuanya. Kita belum ngalamin. Kalau kena air nih kulit saya nanti bahaya, rusak nanti. Jadi tidak normal seperti kulit yang lain, maka itu tayamum wajib. Awistihsyafin, atau ihtihsyaf. Istihsyaf. Istihsyaf. Apa istihsyaf itu? Yakni daqqatin ma'a yabusatin. Yang dimaksud tadi sensitif, ya. Daqqatin, sensitif. Ma'a yabusatin, serta kering. Au saghratin tabqa, au saghratin, atau lubang, cekungan, sama. Tabqa, yang kekal. Nah, itu juga kalau yang ini pernah tak alami. Jadi memang sempat ada di sekitar ini cacar, kalau tidak salah dulu tuh pernah sakit kulit. Saya pakai wudhu, ternyata ada bekas hitam sampai sedikit di sini nih, dan agak cekung. Ya, maka itu harus bertayamum. Tujuannya apa? Supaya tetap bisa menjaga muru'ah, kepribadian, jati diri, kepribadian lebihnya, ya. Jadi Islam itu tidak menginginkan hambanya itu ada celah,
ada keburukan pada dirinya. Kalau memang tidak bisa, nggak usah. Cari alternatif yang lain yang sekiranya aman untuk jiwa kita. Seperti itu. Au lamhatin taziduh. Au lamhatin atau tumbuh daging. Tazidu yang bertambah. Ya maksudnya au lahmatin atau daging, tazidu yang bertambah. Ini tumbuh daging. Nah, kena air akan tumbuh daging. Kalau belum mengalami, ya tidak mungkin. Mosok kena air sampai tumbuh air. Daging. Tapi kalau memang kata dokter akan terjadi itu, hindari. Lakin yustaratu fil hudutsil madhkur. Lakin tetapi yustaratu disyaratkan fil hudusi perkara yang terjadi, tetapi disyaratkan perkara yang terjadi al-madhkuri yang telah disebut. Jadi apa saja tadi di atas yang akan membahayakan pada diri kita, yang membekas pada diri kita, yang menghilangkan muru'ah kita, ayyakuna fi udwin yabdu ghaliban indal mihnati. Ayyakuna adanya fi udwin pada anggota yabdu yang nampak ghaliban biasanya indal mihnati saat beraktivitas atau bekerja. Kalau tayammum wudu jelas ya, kita tahu anggotanya. Sekarang kembali ke masalah aurat. Aurat laki-laki mulai dari mana? Pusar ke bawah. Ya. Itu aurat. Tapi kalau menutup baju ke atasnya aurat atau tidak? Bukan, ya kan? Tapi pantas? Tidak pantas. Masuk ya kerja ke depan sana, ke toko, nggak pakai baju. Apalagi sambil ngomong, nggak ada temannya di jalan. Dikira gila. Nah di sini syaratnya apa? Tadi yang disebut kejadian-kejadian itu kalau memang pada anggota-anggota yang memang saat bekerja, saat beraktivitas itu akan terlihat. Kalau di dalam, ya ghaliban ya, secara ghalib, kaprahnya. Kalau kaprahnya memang di sini di atas pusar ini bukan aurat, ya kaprahnya, ya berarti anggota yang tertutup, ya bagian yang tertutup. Maka ketika memang di bagian yang tertutup, ini tidak disyaratkan, maka ya kita harus tetap menggunakan air. Umpama mohon maaf di dada kita, kalau disambungkan dengan keterangan di atas, ini ada penyakit, ada sakit nih. Yang lain sudah sembuh, tinggal yang di perut umpama di sini nih. Nah ini kalau terkena air, kejadian-kejadian yang di atas disebut ini akan terjadi. Maka tidak usah mandi air junubnya ketika junub. Kita tayamum, kan begitu. Tetapi kalau memang aman, ya harus menggunakan air. Karena syarat-syarat tadi sudah disebut di atas. Karena di sini ini tempat yang tertutup. Beda dengan yang di sini, mau di sini. Lengan, tangan. Biasanya kan pakai lengan panjang, enggak, jarang juga. Enggak mungkin juga pakai kaos dalam ketika bekerja, kan begitu. Nah, jadi nyambung dengan yang di atas tadi, ini dirinci sekali ya. Jadi kalau memang ada penyakit, yang penyakit tersebut akan membekas lebih parah, maka itu tidak usah kita menggunakan air. Berarti kita harus tayamum. Itu pun masih disyaratkan lagi. Di mana? Di anggota-anggota yang bisa terlihat saat beraktivitas. Ya pada intinya ingin menjaga muru'ah.
kepribadian kita. Jadi Islam ke sana arahnya. Jadi perlu diingat di sana jangan asal ketika ini sakitnya di mana, di dalam ternyata. Oh, berarti keterangan bab tayamum itu kalau memang akan bertambah sakit berarti harus tayamum. Ternyata disyaratkan lagi harus pada anggota-anggota yang tertutup, nggak asal-asalan. Kita lanjut. Ail khidmati, yakni berkhidmat atau semasa berkhidmat. Kal wajhi, seperti wajah, wal yadaini, dan kedua tangan. Au atau, ini masih contoh, au atau ma sesuatu, au atau ma sesuatu ma itu berarti anggota badan. La yu'addu, yang tidak terhitung, kashfuhu, kebukanya, hadkan, menjatuhkan atau merusak, lil muru'ah, muru'ah seorang atau nama baik. Muru'ah itu nama baik. Kalau sudah ada cacat nanti jadi apa? Nama baiknya tercoreng. Meskipun hanya sekedar bulian, tompel dan lain sebagainya. Ya, maka itu juga tidak termasuk orang yang harus menggunakan air. Nggak boleh. Sampai ada bercak-bercak yang di atas tadi dari hitam ke putih, putih ke hitam, itu berarti apa? Tidak mengharuskan menggunakan air. Karena ini sudah jelas kalau muka, tangan lil khidmah, untuk beraktivitas atau bekerja. Wa yu'tamadu fi jami'i dzalika 'ala tajribati wa khabaril adli. Wa yu'tabaru, dan jadi tolak ukur atau diputuskan ya. Fi jami'i dzalika, di seluruh, fi jami'i, di seluruh, dzalika, hal tersebut, fi jami'i, di seluruh, dzalika, hal tersebut, ala, berdasarkan, at-tajribati, pengalaman, berdasarkan pengalaman, wa khabaril adli, dan informasi orang yang adil. Wa khabaril adli, dan informasi orang yang adil. Jadi tolak ukurnya ke sana. Jangan asal-asalan. Cari pengalaman dulu. Tanya orang lain yang pernah mengalami seperti itu. Atau tidak perlu pengalaman tapi langsung bertanya kepada ahlinya. Ya dokter, ya ahli kulit, tapi tidak mungkin Pak, susah ya. Spesialis kulit tidak mungkin sampai nanya ke sana. Ke dokter mau kemana? Ke dokter spesialis kulit. Ngapain? Mau tanya ini penyakit saya, kalau kena air bagaimana? Ya kalau memang mudah untuk melakukan hal tersebut, ya harus dilakukan. Kemudian fa inin tafiya wa tawahhama hudusa syai'in, fa inin tafiya, maka sekira dan jikalau tidak ada, di sana intafaya ya kalimatnya. Tayakon apa Taifan? Tafaya. Fa in intafaya. Maka jikalau tidak ada keduanya, maksud orang itu, maksudnya pengalaman dan orang yang adil ya. Fa in intafaya, maka jikalau tidak ada pengalaman, tidak ada informasi dari dokter yang harus kita cari, wa tawahhama,
dan bimbang. Tidak yakin tapi bimbang saya. Hudutsa syai'in, hudutsa terjadinya syai'in sesuatu, hudutsa terjadinya syai'in sesuatu, jazah maka boleh at-tayammumu tayammum. Jazah maka boleh at-tayammumu tayammum ma'al i'adati serta mengkodok solat. Jaza maka boleh at-tayammumu tayammum ma'al i'adati serta mengkodok solat inda Ibnu Hajarin menurut Imam Ibnu Hajar. Informasi tidak ada, pengalaman tidak ada, tetapi ragu, maka menurut Imam Ibnu Hajar boleh bertayamum, tidak boleh wudu. Tapi dengan syarat nanti kalau mau tayamum mengkodok sholatnya. Karena tawahum, hanya sekedar ragu, bimbang. Menurut Imam Ibnu Hajar seperti itu. Wa'tamada ar-Ramliyu, wa'tamada dan memutuskan, mengambil keputusan. Ar-Ramliyu, Imam Ramli, wa'tamada dan mengambil keputusan. Ar-Ramliyu, Imam Ramli, wajab isti'malil ma'i, wajib akan wajibnya isti'malil ma'i, menggunakan air. Sekarang mau ikut yang mana? Tapi kalau ngikut Imam Ibnu Hajar masih mengkodok, ini kerja 2 kali. Umpama, biasanya yang males, begitu ya. Mending ikut ini aja dah, Imam Romli. Kenapa? Langsung langsung menggunakan air. Kan tawahum, masih ragu. Tawahum. Jadi bedanya dhon, syak, tawahum. Tawahum ini akan terjadinya sesuatu itu kemungkinannya hanya 20%. Di bawah 50%. Nanti akan terjadi seperti ini nih nanti. Tapi itu keraguannya kecil. Beda dengan dhon. Prasangkanya kuat sampai ke 90%. Kalau yakin 100%. Dhon di bawahnya. Syak itu 50. Tawahum, ragu, bimbang itu di bawah 50. Maka kalau bimbang menurut Imam Romli, apa yang dilakukan? Wajib menggunakan air. Ini yang mudah berarti menggunakan tayamum, Mbak. Pakai debu. Tayamum aja dah. Tapi wajib mengulang sholat, qodok maksudnya. Tayamum iya dilakukan, saya akan mengikut Imam Ibnu Hajar, tapi enggak mengulang sholat. Ya sama aja. Saya yakin sah. Ya, ini bikin hukum sendiri, saya yakin sah. Saya yakin sah dengan modal ragu, dengan adanya penyakit ini, saya akan menggunakan air. Menggunakan apa? Tayamum. Saya akan bertayamum. Lalu tidak mengkodok sholat. Nah, ini terkait dengan kodok sholat sebisa mungkin harus ini. Banyak tentunya sholat yang kita tinggalin. Kan begitu. Sengaja, tidak sengaja, wajib kodok. Kapan waktunya? Terserah. Kalau mau sholat sunnah, mending dipakai kodok dah. Karena itu nanti yang akan dihisab pertama kali sholat. Sholat itu yang memerintahkan Allah. Allah memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, dikeluarkan dari surga dan dilaknat hingga akhir adanya bumi ini, adanya alam ini. Nah, ini langsung diminta agar sholat kepada Allah, bukan kepada Nabi Adam, bukan sujud kepada Nabi Adam. Sujud kepada siapa kita sholat? Kepada Allah. Lalu hukumannya seperti apa? Iblis saja disuruh sujud kepada Nabi Adam, tidak mau. Fa'aba wastakbaro. Dia menentang, tidak mau dan sombong. Dilaknat sampai hari kiamat.
Tetapi kita ini diminta sujud langsung kepada Allah. Andaikan ada hukum yang langsung nyata, ya, betul-betul nyata hukumannya itu, maka orang yang meninggalkan sholat ini sebenarnya lebih terlaknat daripada iblis. Bener ya? Orang iblis saja langsung dilaknat, keluar dari surga karena sombong. Sekarang suruh sholat, nyembahnya ke siapa? Ke Allah. Berarti kita lebih terlaknat daripada iblis. Mintanya masuk surga. Ntar dulu. Makanya kodok sholatnya. Berapa kali nggak sholat? Tahunan ini. Berapa kali? Nanti aja kodok gitu ya. Nggak sholat sekarang, capek. Kenapa? Ya capek. Kodok aja. Maghrib sama Isya, waktunya sebentar, kodok aja. Nyampe ke Isya, nggak sholat lagi, ketiduran. Subuhnya kesiangan. Nanti aja, nggak tahu umur kita sampai kapan. Ya kalau bisa kodok ya. Kalau sholat maghrib, habis sholat maghrib, ya wes sholat kodok. Biasanya kalau berjamaah bareng-bareng itu ada semangatnya. Oh, yang sebelah saya sholat sunnah. Saya tak sholat juga tapi tidak sunnah saya, nggak sholat sunnah, qobliyah atau ba'diyah. Sholat apa? Qadha. Saya kepingin Pak sholat 2 rakaat ketika teman saya duha sebelah saya. Tapi yang saya ingat tuh katanya sampean tuh harus lebih baik qadha aja. Sholat aja subuh qadha, tapi nggak usah ngangkat tangan, nggak apa-apa. Ngangkat tangan itu hukumnya sunnah. Yang penting sholawatnya. Sami Allahu liman hamidah. Saya nggak ngajarin inilah. Nanti enak sholat subuh, nggak pakai ngangkat tangan, nggak kunut. Kunut itu yang penting adalah sholawatnya. Di dalam kitab Al-Adhkar, ya, termasuk rukun qauli, sunnah ab'ad itu sholawatnya di kunut. Kalau umpama malu untuk mengkodok sholat subuh, ketika rakaat terakhir setelah ruku, kan iktidal tuh. Biasanya kita kunut. Masa sholat sebelah saya, di sebelahnya sholat duha. Anak, istri, keluarga, murid lagi, apalagi jadi guru. Allahumma hdina fiman hadait, ketahuan sama muridnya. Wah, guru saya ini tidak sholat tadi subuhnya. Kodok soalnya. Tidak apa-apa. Sami Allahu liman hamidah. Mau baca? Lama Allahumma hdini fiman hadait. Tidak usah ngangkat, boleh. Allahumma hdini fiman hadait wa'afini fiman afait ila akhiril kunut. Atau supaya tidak dikira kok lama sekali dia iktidal ya. Rakaat terakhir pas mau sujud itu kok lama sekali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sah kunutnya. Kalau sengaja ninggalin, kalau Imam Syafi'i ya nggak kunut, berarti ya batal. Sujud sahwi Pak, sujud sahwi itu kan lupa. Sahwun itu lupa. Sujud karena lupa, bukan sujud karena tarkun meninggalkan. Kapan mau qadha? Ntar dulu dah. Nunggu sholat tarawih Pak. Pas sholat tarawih itu tak pakai kodok sholat subuh semuanya Pak. Pas, tapi imamnya cepat. Wah ini kan boleh ya. Sholat wajib bermakmum kepada sholat sunnah. Boleh. Ini akal-akalan nih. Akal-akalan tapi bener. Pakai aja nanti ya pas tarawih. Mumpung ada yang nuntun saya, mumpung ada yang nuntut. Ada yang sholat tarawih karena dituntut. Kalau nggak sholat tarawih, seperti itu. Ya terserah nanti ya. Yang penting mengingatkan, saling mengingatkan sudah. Termasuk masalah perempuan. Nih perempuan juga. Perempuan juga iya. Keluar darah. Ini darah haid atau bukan? Kan ada masa tarobus itu ya. Masa tarobus itu masa penantian kan? Dari hari pertama sampai hari ke-6 atau ke-7. Penentuannya finalnya nanti di hari terakhir.
Ternyata bukan darah haid. Yang terjadi apa yang keluar darah ini? Darah istihadah, darah penyakit. Maka dia harus mengkodok sholatnya, si perempuan. Berapa hari? Berapa hari ditinggalin. Nganggep yang penting darah, haid dah. Salah itu. Si perempuan tidak tahu. Si perempuan kelak ninggalin sholat, ya tanggung jawab. Masuk neraka umpama, ya. Tapi si perempuan akan nuntut, bentar dulu saya punya suami. Suami saya pinter ndak? Ndak. Tarik suaminya yang sudah di surga nih. Ada, kok masih balik lagi ke neraka? Karena didikan dari suami ndak ada. Apalagi punya anak perempuan. Diteliti nanti umur anak saya berapa. Ini sudah waktunya haid atau tidak? Tanya terbuka dengan anaknya. Si ibunya ndak tahu hukum, tidak perhatian sama anaknya. Ya haid aja, bablas. Kenapa nggak sholat? Lagi haid. Kenapa nggak sholat? Belum mandi besar. Siapa yang tanggung jawab? Orang tua. Siapa yang paling dimintai bertanggung jawab? Bapak. Nenek. Ya, baik. Kita lanjut. Jadi harus mengulang sholat tadi ya. Wa idza khafa min isti'malihi fi ba'dil badan. Wa idza dan jika khafa khawatir keduanya. Wa idza dan jika khafa khawatir keduanya min dari isti'malihi menggunakan air. Wa idza dan jika khafa khawatir takut min dari isti'malihi menggunakan air fi ba'dil badani di sebagian badan. Wa idza dan jika khafa khawatir takut min dari isti'malihi menggunakan air fi ba'dil badani di sebagian badan, ghasala sahihah. Ghasala maka membasuh keduanya. Membasuh, kalau sudah membasuh itu dengan air ya. Bukan air. Ghasala membasuh keduanya as-sahihah pada bagian yang sehat. Betul. Setelah saya lihat di bawah, wa tayammamal muhdits. Ya. Jadi kalau memang tadi kan karena sakit ya. Di sini ada sakit. Yang khawatir terkena air akan tambah sakit seperti syarat-syarat di atas itu di sini. Maka anggota yang lain ini menggunakan air. Yang lain menggunakan air. Baru yang sakit ini menggunakan abu, debu, tayamum. Wa tayammamal muhdits, wa tayammama dan bertayamum. Al muhdits, orang yang hadas. Anil alil, dari anggota yang sakit. Waqta ghuslihi, waktu membasuhnya. Ini kalau masalah bab wudu ya. Jadi berbarengan, kalau memang waktunya saya membasuh tangan yang sakit di sini ya, maka kita sudah menyediakan debu. Ini disiram, jangan sampai kena. Kan ini anggota wudu. Disiram. Lalu di sini yang sakit, ambil debunya, gosok sedikit. Jangan ditekan, sudah sakit soalnya. Pelan aja. Ya. Nah, duh. Kalau masalah wudu, wal junubuh mata sya'ah. Wal junubu dan orang yang junub mata kapan saja sya'ah berkehendak. Nah, kalau masalah junub, mandi dulu, di sini dikasih apalah hal-hal yang sekiranya mencegah terkenanya air. Nanti setelah mandi besar, buka tayamumin. Tidak harus berbarengan seperti ini. Nggak harus berbarengan. Kalau tadi kan saya contohkan tangan yang sakit. Maka saat mentayamumi yang sakit ini adalah saat membasuh tangan. Tapi kalau kaki,
juga kita harus tahu batasannya. Masalah wudhu ya, di atas mata kaki. Basuhlah anggota yang sehat, dan saat membasuh anggota yang sehat itu, saat itu juga kita mentayamumi yang sakit. Wa in kana 'alal 'alil wa idza kana, dan jika adanya 'alal 'alili, atas yang sakit, satirun, penghalang, min jabiratin, dari perban, hansaplas kek ya. Itu hati-hati, orang-orang itu kadang ya pakai hansaplas saja, di sini berdarah pakein hansaplas biar gaul kayak mat codet. Wudhunya gimana? Hati-hati, karena di hansaplas itu ada alat perekat seperti lem, yang saat air itu terkena hansaplas itu, dia seolah-olah apa ya, berpisah. Memang nggak nyerap hansaplas itu. Hati-hati. Makanya di sini wa ghairiha, dan selainnya. Wajaba naz'uhu, maka wajib naz'uhu, membukanya, fi thalathi suwarin, di dalam 3 contoh. Di dalam 3 contoh. Jadi insya Allah ini akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Cuman terkait dengan masalah perban, hati-hati. Selama anggota tubuh itu ada yang ditayamumi, maka sholatnya harus diqodho, diulangi. Keterangannya di kitab I'anah. Jadi contoh yang saya tadi itu, yang di sini sakit, kan ada salah satu anggota yang ditayamumi, ya. Tidak semuanya tayamum, cuman ada sebagian. Maka ketika itu juga, bukan mengqodho. Kok masalah qodho sih? Harus bisa digunakan satu waktu. Saya mau sholat duhur, ya, tapi anggota yang harus saya sucikan ini ada anggota yang saya tayamumi di sini. Maka saat saya suci itu tidak bisa digunakan untuk sholat asar. Paham ya? Nah, ini di kitab I'anah. Saya ulangi lagi, karena tadi penyebutannya bukan qodho ya. Penyebutannya itu selama anggota tubuh kita untuk bersuci itu ada yang ditayamumi, ya, maka ketika kita suci itu tidak bisa digunakan untuk 2 sholat, tapi hanya 1 sholat. Sudah lewat waktunya sholat duhur, nggak usah wudhu lagi, nggak usah tayamum lagi, nggak bisa, karena masih ada anggota tubuh untuk bersuci kita itu menggunakan tayamum atau debu. Nah, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.